kalian tahu gitu ya guys ya, seperti apa sih benjolan kalau yang kena gangguan tiroid itu. Jadi aku tunjukin biar jelasnya di Talitha Latif. Ini kalian lihat aja sendiri di gambar ini. Nah kalian lihat aja, nanti aku zoomkan gitu ya guys ya, biar kalian tahu gimana sih benjolan yang ada isinya gitu ya guys ya. Nah kalau aku seperti Jessica Iskandar ya, aku tunjukin ya Jessica Iskandar. Kalau aku pas di tengah-tengah gini, pas banget besarnya gede punya Jessica Iskandar. Nih kalian lihat ya guys ya, jadi biar kalian tahu gitu kan yang mana sih benjolan itu seperti apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai gengs, bertemu kembali bersama aku sendiri, Mustika Sari, di channel kesayangan kita, Mustika Sari Abdul Muiz. Apa kabar kalian semuanya guys? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, di video kemarin kan aku udah membahas tentang benjolan ya guys ya. Nah jadi kita lanjut lagi di konten kali ini. Nah, jadi kalian penasaran nggak contoh benjolan yang langsung nampak gitu ya guys ya. Nih sekarang guys, ternyata kan waktu aku kena sakit ini, jadi aku scroll lah gitu ya guys ya. Ini siapa sih yang pernah kena sakit ini gitu ya guys ya. Yang pertama kalian tahu kan Rachel Amanda. Nah itu tuh dia udah lama banget guys, dia tahun 2014 kenanya. Jadi dia 2 tahun lebih duluan daripada aku. Aku itu kan kenanya tahun 2016 gitu ya guys ya. Padahal aku scroll gitu ya guys ya di Google. Kalau sakit ini tuh biasanya tuh yang kena gitu kan, yang misalnya yang rentan kena gitu ya guys ya, wanita gitu katanya guys ya, umur 60 tahun ke atas katanya gitu guys. Ternyata enggak guys. Sedangkan Rachel Amanda itu aja umurnya masih berapa belas tahun ya, mungkin 18 tahun atau berapa gitu ya guys ya. Masih muda banget udah kena kanker tiroid itu sendiri. Sedangkan aku juga umur 20-an gitu ya guys ya. Saat itu aku umur 26 tahun nggak salah, 26 atau 27 gitu ya guys ya, aku udah kena kanker tiroid. Jadi kalau sekarang nggak tahu nih ya, kenapa orang banyak mengalami gangguan tiroid itu sendiri. Nah yang kedua itu kan, yang pertama kan Rachel Amanda 2014 itu ya guys ya, dia kena kanker tiroid. Terus baru-baru ini tahun 2020 Talitha Latif guys. Nah Talitha Latif itu juga kemarin dia sampai nge-share gitu kan, dia bikin IGTV di Instagramnya. Saat itu dia mau operasi, dia di ruang operasi, langsung dia buat video kalau dia kena tumor tiroid gitu ya guys ya. Nah jadi nanti biar kalian tahu gitu guys gimana sih benjolan. Ini aku tunjukin fotonya ya guys ya, ini aku fotoinnya. Yang lebih jelasnya itu sih Jessica Iskandar gitu guys ya. Kalau Jessica Iskandar itu dia kena hyperthyroid autoimmune. Aku nggak paham sih hyperthyroid itu ada autoimmunnya atau apa. Yang aku tahu sih kalau ada teman aku yang kena hyperthyroid, nggak ada sih autoimmunnya. Tapi aku nggak jelas nih dengan Jessica Iskandar gitu ya guys ya. Yang jelas dia bilang kalau dia tuh kena hyperthyroid autoimmune. Kemudian dia katanya sekarang udah sembuh gitu ya guys ya. Nih aku tunjukin ya guys ya. Kalau Talitha Latif sebelum operasi itu jelas banget. Nih kalian lihat aja nih gambar di samping. Kalau Talitha Latif itu di sebelah mana itu ya? Di sebelah kanan sepertinya deh gitu ya guys ya. Terlihat jelas. Jadi aku lihat dia bikin video sebelum dioperasi itu kelihatan jelas tuh benjolannya di leher. Jadi biar kalian tahu gitu ya guys ya, seperti apa sih benjolan kalau yang kena gangguan tiroid itu. Jadi aku tunjukin biar jelasnya di Talitha Latif. Ini kalian lihat aja sendiri di gambar ini. Nah kalian lihat aja, nanti aku zoomkan gitu ya guys ya, biar kalian tahu gimana sih benjolan yang ada isinya gitu ya guys ya. Nah kalau aku seperti Jessica Iskandar ya, aku tunjukin ya Jessica Iskandar. Kalau aku pas di tengah-tengah gini, pas banget besarnya gede punya Jessica Iskandar. Nih kalian lihat ya guys ya, jadi biar kalian tahu gitu kan yang mana sih benjolan itu seperti apa gitu ya. Kalian kan penasaran, karena kalau kita raba di leher kita di sini ada sih benjolan kita itu mungkin amandel ya. Setiap kita kan punya amandel tuh, jadi ya, kalau diraba pasti ada gitu ya guys ya. Cuma kan kalau dia nggak sampai membesar sih aman-aman aja gitu insyaallah gitu ya guys ya. Nih aku lihat. Jadi setelah kalian lihat ini gimana, udah jelas kan gitu ya guys ya, seperti inilah benjolannya. Nah jadi kalau udah jelas benjolan seperti ini kan, kemarin aku udah bilang gejala-gejala sebelum timbulnya benjolan ini. Nah nanti ada juga guys kalian mengalami tremor gitu ya, tremor itu gemetaran gitu. Aku sih alhamdulillah biasa aja sih gitu gejala-gejala yang aku alami gitu ya guys ya.
demam yang seperti aku bilang di konten sebelum ini maksud aku kan. Nah, jadi kita langsung aja ya guys ya. Setelah kalian mengalami benjolan seperti ini, akan harusnya kemana? Jadi aku bilang aja kita harus ke dokter umum dulu ya guys ya. Nah, jadi gini guys, sebaiknya kalian punya BPJS gitu. Kenapa? Karena kita kan nggak tahu nanti kalau misalnya kita operasi atau gimana, bisa mahal juga gitu guys biayanya. Kemarin aku waktu awal-awal aku nggak pakai BPJS gitu guys, lumayan juga menguras kantong gitu kan. Aku kemarin itu aku bukan langsung ke rumah sakit, aku langsung ke praktek klinik dokter gitu ya, praktek dokter spesialis gitu ya guys ya, bukan di rumah sakit. Jadi nanti udah tuh pergi ke labornya lagi gitu guys, lumayan juga menguras biaya. Jadi kalau kalian misalnya punya BPJS, kalian langsung aja ke rumah sakit, jadi kalian biar nggak bolak-balik gitu. Kalau di rumah sakit itu kan lengkap, nanti ada dokter umum, terus nanti kalian mau dilemparkan misalnya, kalian disuruh konsul kemana dulu, misalnya ke penyakit dalam, terus nanti ada berikutnya lagi. Nah, jadi kalau di rumah sakit itu nggak kemana-mana kita perginya gitu guys. Tapi kalau misalnya kita mandiri sendiri, kayak aku kemarin, aku pergi dulu ke dokter umum, sudah ke dokter umum, aku ke penyakit dalam, udah ke penyakit dalam, nanti aku ke labor lagi gitu ya guys ya. Jadi kita ngeluarin biaya sendiri gitu. Tapi itu maunya kalian. Soalnya nanti gini guys, kalau misalnya kalian disuruh operasi gitu, berapa guys? Aduh, lumayan besar gitu guys, biayanya bisa sampai puluhan juta. Jadi kita sekarang fokusnya ke ini dulu ya guys ya, step yang pertamanya. Jadi kan setelah ke dokter umum, kayak aku gitu ya, ke dokter umum, kemudian dia menyatakan, oh ini ternyata ini harus dibawa ke penyakit dalam gitu ya guys ya, dibawa penyakit dalam. Jadi kenapa dibawa penyakit dalam ya? Ini memang harus penyakit dalam yang ngobatinya gitu ya guys ya. Jadi aku nanya gitu sama dokter umum. Biasanya kan dokter umum tuh sedikit tahu gitu ya guys. Jadi nanti gimana kalau di spesialis penyakit dalamnya, mungkin bisa jadi kalau misalnya hanya gangguan tiroid, ini gangguan tiroid seperti hyper, aku bilang gitu kan, hypertiroid atau hipo, nanti bisa mengkonsumsi obat dari 3 bulan atau 6 bulan, pokoknya sampai hormon tiroidnya itu stabil gitu ya guys. Kita ini kan punya hormon tiroid gitu ya guys. Lalu oke, aku ada sendiri ya guys ya, nanti aku jelaskan spesialis apa fungsi dari hormon tiroid itu. Aku pergi spesialis penyakit dalam, kemudian aku diperiksa gitu ya guys ya, diperiksa. Terus dia tanya gejala-gejalanya, ini kenapa kok bisa ada benjolan, ada demam nggak? Ya seperti aku bilang di video kemarin, gejala-gejalanya udah aku ceritakan aja, sudah aku ceritakan. Oke, langsung kita cek darah. Nah, jadi kita cek darah dulu nih. Jadi kalau kita dicek darah di labor, biasanya kalau udah hormon tiroid itu ada 3 ya, T3, T4, TSH. Itu sih yang aku tahu ya guys ya, kemarin aku itu. Jadi kita periksa dulu apa ini gangguan tiroid, apakah ini misalnya hormonnya tidak normal atau hormonnya normal. Nah, jadi setelah aku cek, ternyata hormon aku itu tidak normal, hormon aku itu normal guys. Nah, jadi kalau orang yang hormonnya tidak normal, itulah dia yang dikatakan bisa hypertiroid atau hipotiroid gitu ya guys ya. Nanti kalau misalnya kena gangguan tiroid ya, jadi dokter spesialis penyakit dalam aja itu tempat konsultasinya, treatmentnya gitu ya guys ya, berobatnya. Nah, jadi setelah keluar hasil labor aku, ternyata fungsi hormon tiroid aku itu normal. Nah, jadi ternyata ada kelanjutan lagi. Jadi spesialis penyakit dalam langsung menyuruh aku untuk konsul ke dokter bedah onkologi. Nah, gitu guys. Pokoknya sampai gini aja dulu ya guys ya. Jadi kalau orang, jadi kalau misalnya kamu yang mengalami gangguan tiroid, yang hormonnya apa, jadi itu spesialis penyakit dalam yang ngobatin gitu guys. Jadi makan obat sesuai dengan ketentuan kata dokter, mau 3 bulan atau 6 bulan, bahkan bisa sampai 1 tahun. Ya pokoknya sampai hormon tiroid yang T3, T4, TSH-nya itu sampai normal gitu guys. Kalau sudah normal, udah berarti alhamdulillah, berarti Anda sudah sehat gitu. Sedangkan yang normal seperti aku, yang fungsi hormon tiroidnya normal seperti aku itu, berarti ada sesuatu yang kenapa kok bisa ada benjolannya itu di tiroidnya, itu yang mesti diobati dan dikonsultasikan kepada dokter bedah. Nah, jadi kelanjutannya kita lihat nanti ya guys ya, untuk video berikutnya ya guys ya. Jadi kenapa aku tidak menjelaskan secara langsung gitu, nanti kalian nggak paham dan kalian bosan, jadi aku step by step gitu ya guys ya. Jadi biar kalian tahu, kalian bingung gini kan,
yang orang yang kalian mengalami penyakit seperti aku, biar tahu gimana sih langkah-langkah berikutnya, kemana harus pergi, jadi biar paham ya guys ya. Mudah-mudahan kalian paham. Dan jangan lupa ya support aku terus ya guys, support aku dengan cara subscribe, like, dan komen. Aku akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.